Pertama, saya sampaikan selamat datang kepada Pak Hadiawan Sujo Arpitarso. Terima kasih telah memenuhi undangan. Mungkin atas nama karena tadi sambutan yang pertama untuk pengawal pertama Pak Hadiawan belum di tempat, jadi terima kasih telah memenuhi undangan dari panitia pemilihan rektor untuk periode 21-25. Perlu kami sampaikan bahwa nanti kesempatan durasi waktu adalah Pak Hadiawan akan kita beri kesempatan 25 menit untuk mempresentasikan visi misinya, kemudian akan diteruskan dengan diskusi selama 35 menit. Bapak Ibu sekalian, secara tertulis Pak Hadiawan sudah menyampaikan makalahnya yang dimana sudah kita bisa mengetahui semua bahwa visi yang ditawarkan atau yang dicita-citakan oleh Pak Hadiawan dalam rangka nanti kalau jadi rektor adalah memperkuat fondasi sivitas akademika, ISAPRI, dan mengoptimalkan agar dapat mewujudkan institut inovator nasional yang akan berkembang menjadi institut berreputasi internasional. Seperti itu saya kira. Secara garis besar, beliau mempunyai langkah-langkah yang pokok. Itu ada mungkin kalau tidak tepat nanti bisa disempurnakan oleh Pak Hadiawan. Adalah efisiensi program, kemudian kontrak manajemen bagi sivitas akademika dan penerapan bahasa Inggris. Kemudian beliau juga mempunyai gagasan tentang MPKB, yaitu perubahan kurikulum adaptif, mata kuliah blended learning, dan penyusunan akreditasi internasional. Kira-kira secara garis besar seperti itu. Jadi sama dengan yang pertama tadi, juga perlu kita sampaikan gambaran kalian sudah tahu bahwa kita terus terang pada sekarang ini kan di ISAPRI saya sampaikan mengalami satu yang mungkin bisa disebut sebagai anomali, di mana akreditasi dan sebagainya, prestasi di dikti dan sebagainya baik, tetapi itu tidak berbanding lurus dengan perolehan mahasiswa beberapa tahun ini. Mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi masalah itu, barangkali kita juga bisa mempunyai gagasan bagaimana kita nanti ke depan itu supaya lebih maju. Saya kira itu tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan dulu, tidak mendahului apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hadiawan. Selanjutnya kepada Pak Hadiawan waktu saya sampaikan sekarang adalah 15 menit kurang dari jam 11, nanti 25 menit bisa dipresentasikan sebelumnya akan kita lanjutkan dengan Terima kasih Pak Saiful selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Senat Akademik dan Pak Bedi dari Yayasan, Bu Dewi, kemudian dari Panitia Ad Hoc. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi misi calon rektor ISAPRI 2021-2025. Perkenalkan, tema saya sebenarnya di sini masih sama dengan visi misi 5 tahun ke depan, yaitu sebagai Institut Inovator Nasional. Saya mempunyai niatan untuk mewujudkan agar ISAPRI itu sebagai Institut Inovator Nasional pada akhir tahun masa periode. Saya kira nama saya sudah familiar, nama saya Hadiawan Arpitarso. Kemudian sedikit saya berikan kurikulum vitae saya. Saya lahir di Jogja tanggal 27 Maret 1971. Kemudian saya punya pendidikan PhD tamat tahun 2014 di University of Manchester. Kemudian Master Science juga di Manchester, tapi beda college-nya, beda tahun 2002, yaitu UMIS. Sekarang sudah tidak ada karena UMIS sudah digabung ke
University of Manchester. UMI sendiri itu unik. Kalau dulu kita agak kurang pede dengan IST Akrin, kemudian pada tahun itu saya membuktikan ada yang mirip dengan Akrin. Jadi IST Akrin sama UMI itu singkatan dari University of Manchester Institute Science and Technology. Jadi ada dari waktu itu. Nah kebetulan tahun 2006 dimulai dari 2004 sebelum Pak Ganjar pulang ke Indonesia itu merger. Jadi UNIS itu sekolah khusus ilmu pengetahuan dan teknologinya Manchester University. Jadi sebetulnya kita dengan menggunakan IST Akrin itu tidak salah sebetulnya. Tapi saya waktu itu banyak yang minder sehingga terus dirubah menjadi singkatannya menjadi ISTA dan seterusnya. Tapi itu sejarah yang memang harus kita lalui ya. Untungnya kita kembali lagi menjadi IST Akrin. Nah, menurut saya itu suatu hal yang kebanggaan bagi kita dan bagi alumni sebetulnya. Kemudian saya lulus sarjana teknik tahun 96 di UGM. Kemudian pengalaman kerja pernah menjadi asisten laboratorium di laboratorium pengujian bahan di UGM. Kemudian tahun 97 saya mulai menjadi dosen di teknik mesin IST Akrin. Kemudian pernah menjadi sekretaris jurusan 2002-2004. Sebelumnya malah pernah juga dulu nggak salah Pak Saiful yang jadi kajulinya, saya yang kajulinya. Pak Saiful naik pangkat jadi wakil rektor 1, saya tetap di tempat gitu. Kemudian saya juga menjadi kepala lab pengujian bahan. Kemudian tahun 2009 saya sekolah ke Inggris jadi riset asisten sampai selama 5 tahun khususnya di laboratorium yang terkait dengan keramik. Kemudian saya lulus 2014, kemudian diangkat jadi koordinator penelitian dan pengembangan di waktu itu P3AI. Ketuanya waktu itu masih Bu Titin dan salah satunya kemudian digantikan oleh Pak Amir. Kemudian sekarang menjadi kepala badan pengembangan, perencanaan dan pengembangan dan kerjasama dari 2016 sampai sekarang. Juga jadi reviewer ini secara singkat seperti itu. Nah kemudian saya mencuplik dari beberapa hal yang ada di Renstra. Tidak banyak, ini itu pengumpulan IST Akrin. Saya hanya mengambil beberapa saja, masih banyak yang belum saya tuliskan. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan Pak Saiful, kita secara de jure, artinya secara legalitas posisi kita itu cukup tinggi. Kita masuk 100 besar, kemudian kita klasternya utama, sangat memuaskan di pengolahan pengabdian masyarakat, peringkat 1 terbaik se-LLDT wilayah 5, dan wilayah 5 itu termasuk yang disegani karena memang terkenal saklek. Mungkin saingannya hanya wilayah 3. Kalau saya bandingkan dengan wilayah 7 Jawa Timur ataupun di luar Jawa, nggak ada apa-apanya. Kalau saya sudah pernah ke wilayah 12, wilayah 1, 2 itu tidak seperti di wilayah 5 yang sangat ketat. Urusannya betul-betul ketatnya. Kita sangat, walaupun hanya sewilayah 5 itu artinya kita cukup bangga karena itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa di Indonesia kita memang mempunyai peringkat yang baik. Kemudian jumlah hak kekayaan intelektual ini ada 121, ini sudah lebih dari cukup sebetulnya. Kemudian 72% dosen profesional, ini bersertifikat nasional. Kemarin saya ada teman saya yang dari UNS, sama-sama lulusan dari UK, dia baru saja menerima serdos. Saya sempat kaget juga, kok bisa ya dia baru sekarang, padahal lulusnya 2014. Dan dia di Negeri UNS 11 Maret. Nah itu baru. Artinya kita itu sudah termasuk yang beruntung karena sebagian besar dosen kita itu tersertifikasi secara nasional.
artinya mempunyai sertifikasi dosen profesional. Kemudian produktivitas publikasi aktif ini juga cukup tinggi, rata dalam 5 tahun itu 173 buah per tahun. Prestasi mahasiswa juga secara nasional tinggi, bahkan beberapa sudah internasional. Nah, kemudian internal kita layanannya juga cukup baik dibandingkan dengan universitas lain. Yang pertama yang PTS yang saya maksudkan dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak seperti UT, UST itu kita layanan digitalnya lebih tinggi, lebih bagus, administrasinya lebih baik. Nah, ini keunggulannya. Dan mohon maaf, kita ternyata juga punya banyak kelemahan. Kelemahan kita yang pertama itu kelulusan tepat waktu mahasiswa itu rendah, hanya 23%. Kemudian mahasiswa baru menurun seperti yang disampaikan Pak Sewu tadi. Dalam 5 tahun itu kita 49%. Dari angka 900 sekarang mendekati 400-an sekian. Ya. 200, oh ya, itu belum saya katakan. Sehingga manajemen pelayan mahasiswa ini yang saya rasa juga kurang baik. Ada beberapa hal yang dikeluhkan dan disinilah yang ingin saya fokuskan, bahwa mau tidak mau berdasarkan survei kita sudah tahu bahwa mahasiswa kita itu selalu terkait dengan orang dalam. Orang dalam itu ya dosennya, ya tekniknya, ya stafnya, alumninya. Karena sebagian besar dari survei itu sudah menunjukkan mereka selalu, dan mereka lebih percaya kepada saudara-saudaranya itu. Sehingga kalau pelayanan kita ke mahasiswa kita kurang baik, akibatnya nanti keluar juga akan tidak baik. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang menyebabkan animo mahasiswa baru ini menjadi berkurang. Kemudian kemampuan bahasa Inggris kita masih lemah, kemitraan ilmiah juga masih sedikit. Kemudian regenerasi dosen ini belum optimal. Sebaiknya memang dalam waktu 5 tahun itu entah kita membutuhkan atau tidak, harusnya ada regenerasi, ada dosen baru. Karena apa? Karena kalau jenjangnya terlalu jauh, nanti akan ada gap, dan ini ada kesempatan atau masa di mana prodi itu akan turun karena kemampuan dia atau secara akreditasi juga akan berkurang. Nah, disinilah. Kemudian kita juga kadang-kala mengambil dosen, ternyata dosennya memang baru, tapi sudah berumur. Nah, ini juga jadi masalah juga. Jadi memang idealnya baru dan usianya memang usia produktif. Kemudian kompetensi tenaga pendidikan itu belum sesuai. Saya banyak melihat dari teknik ini banyak yang seharusnya bisa lebih baik lagi, lebih optimal. Jadi kita, kalau saya mengatakan biasa aku ini rugi membayari teknik golongan 3C, tetapi dia hanya berada di depan kasir, di depan loket yang melayani mahasiswa. Tidak sepantasnya golongan 3C itu berada di depan loket lagi. Itu cukup 2D atau bahkan 2C ya. Kalau misalnya katakanlah 3A. Tapi kalau 3C kok masih di situ, itu berarti ada kesalahan manajerial. Artinya kita belum menempatkan posisi dia. Nah, disinilah jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kompetensinya belum sesuai. Terus kemudian yang jelas di sini terbatasnya dana operasional dan pengembangan. Karena banyak faktor, kita kekurangan mahasiswa, kita tidak mempunyai dana pendukung, sehingga akhirnya dana operasional dan pengembangan terbatas, akibatnya memang berdampak ke yang lain-lainnya. Dan satu hal yang saya cermati lagi adalah prodi kita itu banyak yang kalah bersaing. Ada beberapa prodi saya lihat itu kalah bersaing dengan prodi sejenis di saya kurang tahu, belum mendalami persis mengapa bisa terjadi seperti itu. Karena saya lihat alumni dari prodi-prodi itu berada di prodi di PTS lain malah memancar, jadi malah bagus prodinya. Ini yang saya bingung. Masuk guru kalah karo muridnya.
Tapi itulah yang kejadian, sehingga saya perlu nantinya akan saya benar fokuskan prodi-prodi itu. Kenapa? Kok sampai kalah sama muridnya? Apakah gurunya ini nggak mau belajar sehingga kalah dengan muridnya? Nah, mungkin nanti kita akan bicara. Jadi ini yang kelemahannya saya tulis ini dulu. Artinya masih ada beberapa, tapi saya tidak anggap sebagai hal yang fokus yang harus dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Kemudian visi misi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah hafal ini ya, visi kita menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang sains dan teknologi, reputasi internasional, kemudian juga misinya menyelenggarakan pendidikan. Ini yang sudah ada di dalam tesis, saya kira Bapak Ibu sudah cukup memahami. Kemudian tujuannya juga di tahun 2024 ini juga tentunya mengarah kepada Institut Inovator Nasional. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jika misalkan saya nanti diberi amanah untuk menjadi rektor, maka visi misi saya adalah memperkuat fondasi sivitas akademika ISTAB dan mengoptimalkannya agar dapat mewujudkan Institut Inovator Nasional yang berkembang menjadi Institut Bereputasi Internasional. Ini mimpinya dalam 5 tahun ke depan. Kemudian saya juga akan mempunyai kebijakan yaitu meninjau ulang program-program yang tidak efisien. Kemudian meningkatkan efektivitas kinerja sivitas akademika. Di sini ya dosen, ya teknik, ya staf dan sebagainya. Kemudian yang agak berat adalah meningkatkan pendapatan institut. Ini yang saya rasa cukup berat, tapi harus saya hadapi kalau saya berada di posisi sebagai rektor. Kemudian saya punya strategi yang saya ajukan adalah menempatkan pegawai sesuai keahliannya, membuat sistematika karir teknik, meningkatkan peluang dari mahasiswa, memberdayakan alumni dalam potensi staging, dan meningkatkan peran dosen dalam penguatan fondasi internasional. Nah, contoh efisiensi program di sini ada beberapa program yang saya fokus untuk saya tingkatkan efisiensinya. Ya, ada program layanan administrasi, ada perubahan kurikulum. Jadi saya menganggap kurikulum kita ini belum fokus. Kita masih khawatir, jangan-jangan mahasiswa anak didik kita itu nggak dapat pekerjaan. Karena kalau kita fokuskan nanti dia terbatas ilmunya di situ. Nah, pemahaman itulah yang kemudian menjadi kita merasa bahwa kita perlu banyak profil. Dan menurut saya itu kurang tepat. Semakin kita melebar, semakin kita nggak fokus, semakin tidak menjadi pilihan. Karena kita tidak punya apa ya istilahnya, beda dengan UII, dengan UNY, di mana mereka sudah besar, mau bikin prodi apapun, profil apapun, tenang-tenang saja. Karena namanya sudah, walaupun prodi mereka ada yang belum terakreditasi atau malah C, tetap saja peminatnya ada karena sudah punya nama besar. UGM juga ada sebetulnya yang akreditasinya masih C, tetapi ya peminatnya banyak. Nah, disinilah yang saya ingin sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu saya fokuskan di situ. Kemudian strategi lain yang ini yang tidak kalah penting adalah kontrak manajemen. Apa yang dilakukan oleh pimpinan pada waktu kemarin sudah cukup baik. Sudah memberikan reward dengan tukin, kemudian ada beberapa hal lain juga, tapi sayangnya punishment-nya belum jalan. Jadi di dalam kontrak manajemen ini memang bukan punishment-nya yang ditonjolkan, tetapi adalah reward itu akan diberikan jika targetnya terpenuhi. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi ada target. Jadi kewajibannya dipenuhi, tapi targetnya tidak terpenuhi, maka rewardnya juga tidak jalan. Terus bagaimana dengan kalau dia tidak melakukan itu, atau bahkan menghindari atau melalaikan, ya dia akan kena sanksinya. Dan ini sudah dilakukan. Saya sempat berkunjung ke Universitas Telkom yang sangat getol dengan kontrak manajemen ini. Kebetulan mereka melakukan konsep seperti halnya di industri. Di industri ditarik di dalam dunia pendidikan. Nah, saya melihat bahwa itu ada unsur yang baik, sehingga kita tidak sekedar hanya
mengejar akreditasi, tapi di dalamnya nanti harus kita lakukan yang sebenarnya. Kemudian akreditasi ini alhamdulillah kemarin sudah ada yang baik sekali, satu prodi. Selanjutnya tentu kita meningkatkan semua prodi minimal menjadi baik sekali. Sebetulnya peningkatan baik sekali itu tentu adalah terwujudkan dari evaluasi yang sudah optimal. Kalau evaluasinya belum optimal, saya yakin juga belum bisa untuk naik menjadi baik sekali. Kemudian ada penguatan inovasi berbasis sains teknologi bisnis. Nah ini yang sedikit relatif baru. Kemudian penerapan bahasa Inggris. Nah ini yang masih lemah kita. Kita masih terbuai dengan, apalagi kemarin ada dari pemerintah bahwa conference itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kita malah bersorak-sorai. Padahal itu menurut saya itu melemahkan kita. Kenapa? Ya kita akan terhubung di dalam negeri terus, tidak pernah bisa beranjak keluar. Kemudian pembentukan dan pengelolaan inkubator. Nah ini suatu hal yang sebetulnya sudah dirintis oleh beberapa teman-teman, tetapi ini belum optimal, ya perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian ada program tracer study. Tracer study ini bukan hanya untuk kebutuhan akreditasi, tapi kebutuhan kemitraan kita. Kita dari tahun 72 sudah punya lulusan banyak sekali. Saya yakin dari lulusan itu pasti ada yang berhasil dan banyak. Nah disitulah akhirnya kita memitra dengan mereka, apalagi dengan kondisi sekarang, kondisi kita yang sedang dalam kondisi yang turun. Nah kemitraan itulah yang penting. Bukan berarti kalau dengan alumni terus kita minta uang, tidak. Tapi meminta uang boleh. Jadi tidak harus minta uang, tapi kalau minta uang boleh. Kenapa? Saya lihat perguruan tinggi besar-besar ITB, UI, tetangga kita, UGM, UNJ yang PTN besar itu, mereka ternyata juga narik dana dari alumninya, baik yang memaksa maupun yang sukarela. Apa memaksa? Semua alumni disuruh bikin kartu bank. Misalkan kalau UGM itu ya BNI atau BNI. Nah di kartu bank itu ternyata harus ada ketentuan bahwa si pemegang ini harus setor uang setiap bulannya 10.000. Masuk kemana? Masuk ke dana alumni. Nah ini yang memaksa. Yang sukarelanya banyak. Yang ditodong-todong sama mahasiswa juga banyak. Tapi nggak apa-apa, namanya sudah alumni. Nah kita ternyata masih terlalu sopan untuk itu. Kita masih nggak enak dengan alumni dan seterusnya. Nah ini nanti kita usahakan kita perkuat jaringan kita dengan alumni sehingga mereka dengan sukarela membantu kita. Nah fokus yang akan saya fokus ini inkubator, karena ini memang penting. Jadi fungsi dari inkubator bisnis ini bagi perguruan tinggi ini sambil dari tulisan karya Patritan Dedignas tahun 2006. Kemudian di 2007 mereka membuat jurnal, tapi isinya sama, yaitu judulnya Kaji Tindak Model Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. Jadi nanti yang pertama itu akan menyiapkan potensi bisnis perguruan tinggi, wadah inkubasi potensi bisnis, pengembangan kebebasan mahasiswa, kemudian juga yang keempat yang penting profit center, sumber pendapatan, dan penguatan jejaring sistem informasi dan teknologi. Sehingga inkubator ini nanti akan merubah paradigma dari research university menjadi entrepreneur university. Nah, kita juga bisa mengikuti pelatihan yang dikelola oleh Balai Inkubator Bisnis di BPPT. Kemudian kita juga bisa meminta atau mengembangkan jejaring dengan perguruan lain yang sudah punya inkubator bisnis. Contohnya Undip itu juga ada, Undip perguruan tinggi juga ada. Nah, 5 tahun yang lalu Pak Amir sudah mencanangkan karakter individu, yaitu zikir, zero based view in pure health, iman based on power of God, konsisten pola kerjanya, result oriented, fokus pada kerja, dan karakter teamwork, yaitu pikir, power sharing, information sharing, knowledge sharing, and reward sharing. Nah ini yang membentuk karakter Sivitas Akademia sampai saat ini. Nah untuk ke depan
ada budaya dan nilai yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan prinsip, yaitu sikap idealis, aspiratif, dan profesional. Nah, ini yang ingin saya kembangkan. Harapannya ini juga sesuai dengan konsep yang ada di Rensa maupun di APCP. Jadi ini bukan tidak lebih baik daripada yang sudah dijalankan atau diamankan oleh Pak Amir waktu itu, tapi ini hanya untuk mengerucutkan dan memudahkan saja nilai, value, dan culture yang akan kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heriawan yang telah memaparkan visi misi dan program strategisnya. Seandainya seperti sebagai rektor dengan cukup komprehensif dan waktu yang cukup padat dan cukup memberikan gambaran secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya sampaikan kepada Bapak Heriawan yang telah memaparkan visi misi dan telah diberi kesempatan untuk berpresentasi sehingga dapat mengungkapkan apa yang unek-unek yang ada pada diri Pak Heriawan untuk membangun ISDA ke depan. Banyak yang baru di dalam paparan Bapak, terutama di dalam tata kelola. Tata kelola ini akan menerapkan suatu konsep kontrak kerja. Ini sudah lama sebenarnya diterapkan di tingkat swasta ataupun BUMN. Tetapi dari beberapa direktur Pertamina, setelah diterapkan hal ini tidak tercapai, mundur. Itu memang konsekuensi logis. Oleh sebab itu Pak, pertanyaan saya, kalau hal ini diterapkan yang sangat bagus ini diterapkan untuk kemajuan ke depan, kira-kira langkah-langkahnya itu bagaimana Pak? Langkah-langkah ya tidak terlalu konkret, garis besarnya itu bagaimana agar supaya dapat kita terapkan di dalam unit-unit kerja yang ada di ISDA. Yang kedua adalah tentang inovasi teknologi. Seperti halnya tadi saya ungkapkan bahwa kita itu memang punya kekuatan. Kekuatan kita adalah inovasi teknologi, terbukti dari TTG-TTG yang kita hasilkan, baik dari hasil penelitian dosen ataupun penelitian mahasiswa yang dapat diterapkan pada masyarakat. Belum sampai industri memang tampaknya, tetapi mudah-mudahan ke depan hal ini bisa kita arahnya ke sana, ke industri. Sehingga seperti di Korea Selatan, itu hubungan antara universitas dengan industri itu adalah saling melengkapi. Oleh sebab itu Pak, mungkin kita ke depan ada suatu peran pada tingkat DIY ini tentang inovasi teknologi yang dapat kita laksanakan, misalkan ajang perlombaan inovasi teknologi yang dilaksanakan di ISDA agar supaya kita kembali kepada suatu universitas atau institut yang memang bergerak di dalam bidang teknologi. Kemudian yang ketiga Pak, kalau masalah inovasi teknologi, saya berharap nanti ada suatu kebijakan ke arah sana ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tentang inkubator bisnis. Ini sungguh sangat menarik. 2009 atau 2010 Gajah Mada pada saat itu kami dipanggil ke sana Pak. Ada suatu pelatihan dari LPPM pada saat itu sudah mencanangkan inkubator Pak, inkubator bisnis. Sehingga apapun yang dikeluarkan dari universitas dalam bentuk nantinya tanda petik bisnis harus melalui inkubator. Sungguh sangat bagus kalau memang nanti hal ini, masalah inkubator bisnis ini bisa kita laksanakan, walaupun toh kita tidak terlalu muluk-muluk Pak, karena menyangkut tentang keuangan kita. Tetapi hal ini harus kita mulai. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Pras. Selanjutnya monggo Pak Purnawan. Tidak banyak hal yang disampaikan oleh Pak Pras, hanya mungkin ada sedikit nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pras. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heriawan bahwa banyak keunggulan yang dimiliki oleh daerah. Hanya itu keunggulan itu kan nampaknya belum secara optimal itu bisa diakomodir keunggulan yang ada itu. Dan kemudian ke depan ini kan persaingan itu semakin ketat gitu. Dengan saat ini juga pandemi itu sampai kapan kita juga tidak tahu. Kemudian kemampuan masyarakat itu juga semakin menurun, sehingga calon mahasiswa itu akan benar-benar selektif di dalam memilih perguruan tinggi. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kelemahan kita yang tadi disampaikan mahasiswa baru kita itu menurun 49%. Sehingga berkaitan dengan persaingan semakin ketat ini, tentunya kan diperlukan suatu keunggulan kompetitif daripada ISTAP ini yang ujungnya adalah branding. Nah, itu mungkin strategi apa itu Pak Heriawan untuk bisa memunculkan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Pras yang dulu pernah April itu teknologi tepat guna. Sekarang dengan kemajuan teknologi 4.0 ini bagaimana itu strateginya. Kemudian yang kedua, untuk mencapai keunggulan kompetitif ini kan membutuhkan sumber pendanaan. Sedangkan April masih cukup mengandalkan kepada pembinaan dari mahasiswa SPP. Strategi apa itu Pak Heriawan untuk penguatan sumber pendanaan yang nanti dapat dipakai sebagai pendukung sebagai SPP. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sudah tercatat dengan tadi Pak Heriawan bahwa ditanggapi. Oke, strategi penguatan sumber pendanaannya Pak Purnawan nanti saya akan konkretisasi ya jawabannya. Oke, betul Bu. Jadi nama besar itu mempengaruhi ilmu. Kebanyakan mahasiswa itu melihat memang dari nama besar itu. Nah, sehingga saya membayangkannya adalah seperti UMKM, orang jualan ayam goreng gitu. Sudah ada KFC, sudah ada, saya bayangkan dulu zamannya Olive, ayam goreng Olive itu kan ada yang seperti Jogja Chicken dan sebagainya. Tapi Jogja Chicken sudah mulai surut, sekarang yang Olive yang berkembang. Nah, kalau kita lihat dengan yang paksa besar-besar itu, KFC, McD, kemudian ada macam-macam tuh. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita sudah kalah nama dulu, maka tentu akan menurunkan semangat kita. Tapi saya melihat mereka tetap bersemangat dan sampai sekarang survive. Kuncinya ternyata adalah mereka tahu pangsa pasarnya. Jadi nama besar tentu tidak bisa langsung dibesarkan. Kok saya punya modal berapa di support Pertamina, kalau tidak membuktikan apa-apa tidak akan muncul nama besar. Tapi untuk membesarkan kita butuh tahu persis pangsanya, pangsa ISTAP itu di mana sebetulnya. Nah, ini yang saya anggap satu hal yang program yang lemah itu adalah survei tentang mahasiswa kita, mahasiswa baru kita. Saya sempat membuat pemetaan mahasiswa kita itu bergerak dulu Jawa Tengah, kemudian sedikit Jawa Timur, Jawa Barat, tapi Jawa Barat dan Jawa Timur itu sangat sedikit. Kalimantan cukup banyak, kemudian Sumatera paling banyak, Sumatera Selatan dan sebagainya.
sekarang ini bergerak ke timur, NTT, NTB ini banyak. Jawa Timur sedikit, Jawa Barat sedikit, Jawa Tengah mulai berkurang karena sekarang UNDI UNS sudah mulai rame-rame yang besar-besar. Kalimantan semakin susut. Kita yang masih punya lumbung itu di Sumatera Selatan khususnya. Nah, dalam kondisi sekarang ini, maka kalau saya punya pijakan, saya akan fokus ke situ. Tidak harus pergi ke sana, tetapi kita memanfaatkan alumni yang ada di sana. Karena ternyata alumni kita di sana banyak. Terbukti dari ketika misalnya saya mau kemana, kemudian saya kontak di grup WA atau di grup Facebook ataupun Instagram, tiba-tiba bersaltar alumni-alumni itu di tempat yang akan saya kunjungi. Nah, ini sebenarnya peluang kita. Jadi dari mana mulainya ya? Kita harus cari dulu pangsa pasar kita. Jadi kalau kita nggak tahu pangsa pasar kita nggak bisa besar. Seperti halnya tadi, kalau saya mau jualan ayam goreng, sudah ada KFC, sudah ada kok sabar, kok berat, ayam kalasan macam-macam. Kalau saya nggak punya menu yang khusus dan pangsa pasar yang saya tuju itu nggak ya memang agak susah. Nah, sehingga kita perlu merumuskan pangsa pasar kita dulu. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ketemu ya baru kita akan bisa besar. Kalau sudah besar memang ya itu keuntungannya. Tapi mereka besar kan tidak kok tiba-tiba. Seperti UGM, UII itu kalau saya lihat mereka kalau sekarang besar itu ya wajar, memang perjuangannya sudah sangat jauh. Jadi biasanya itu bukan. Jadi saya akan fokus dulu ke pangsa kita itu yang terpaku siapa nanti dulu kita akan. Kemudian yang kedua untuk bagaimana meningkatkan dana operasional sekaligus juga strategi untuk menguatkan sumber pendanaan dari yang Pak Purnawan tanyakan. Sebenarnya pendanaan kita itu konsepnya ada 3, mahasiswa, kemudian ada dana yang tadi yang terkait dengan bisnis tadi, kemudian yang ketiga adalah donasi. Donasi bisa dari alumni, dana maupun dana besar. Di tempat kita agak berbeda dengan UI. Di UI itu punya badan wakaf, di mana badan wakaf itu dengan sentimen religiusnya dia bisa mendapatkan dana. Nah, kita bukan berbasis religi, tetapi kita bisa menggunakan hal yang sama sebetulnya. Permasalahannya kadang-kadang kita itu sudah tidak biasa. Ini memang orang teknik itu kalau disuruh minta itu memang pekewo, nggak biasa. Nah, sehingga mungkin saya juga nggak biasa loh. Tapi saya harus meminta. Nah, gimana caranya ya? Saya kemudian cari orang-orang yang ngangkat-ngangkat yang non teknik lah, yang sarjana ekonomi, sarjana ekonomi syariah. Nah, ini yang saya minta untuk mencari. Kan mereka biasa itu meminta itu. Ya. Tapi kalau sarjana teknik saya minta Pak Joko untuk minta pendanaan loh. Sarjana teknik mesin kok jalur-jalur gak cocok, gak biasa. Nah, kita akan cari orang-orang itu. Ini salah satunya adalah untuk dari donasi. Terus yang tadi kembali lagi masuk yang kaitannya dengan yang Pak Pras tadi adalah inkubator. Inkubator ini sebenarnya pendanaan dalam 5 tahun ini memang targetnya tidak banyak. Hanya kalau untuk dianggap sebagai memberi income ke kita itu mungkin akan sedikit. Nggak akan banyak, saya yakin nggak akan. Maka targetnya itu hanya juta, puluhan juta aja, nggak sampai ratusan juta, kecil lah. Jadi, tapi di balik inkubator bisnis ini kita bisa mendapatkan nilai tambah, value added-nya. 1, jejaring dengan alumni. 2, promosi. Nah, ini yang akan saya tekankan di situ. Jadi bukan masalah hanya dapat uangnya, karena dalam kondisi 5 tahun membenahi sedemikian besar ini tentu tidak mudah. Tapi income tetap menjadi prioritas. Kita harus mencari income luar. Tapi di situ kita mulailah membuat jejaring tadi. Jadi kalau inkubator bisnis kemudian kita melibatkan alumni, maka kedekatan kita dengan alumni akan tinggi. Paling tidak jalur sumbangan mesti ya 3I. Minimal itu.
Seperti itu Pak konsepnya, strateginya seperti itu Pak pengulangannya. Jadi kalau saya tidak bisa seperti itu, maka akan saya harus cari orang yang tepat, entah itu dosen, entah teknik yang memang mempunyai kemampuan seperti itu. Karena memang ini bukan, tidak harus semua orang harus berada di tempat itu, tidak. Karena memang ini ya tadi the right man behind the gun itu penting sekali. Jadi orang yang harus tepat gitu. Karena kalau saya melembui dengan bahasa saya, ya orang nggak akan tertarik. Tapi kalau kemudian ada seseorang dengan gayanya, dengan caranya, orang cepat dulu. Saya dulu jualan nggak laku, orang lain cuma bilang, saya punya tempe laris gitu. Saya jawab, bahasanya bagus, harga ini nggak ada yang beli. Karena mungkin sudah menjadi bawaan. Nah ini yang saya cari, akan saya cari personal yang tepat ini Pak. Ini anak-anak. Jadi salah satunya tadi Pak, kita gayanya adalah seperti itu. Memang kalau terus kita dalam 5 tahun terus akan pulih, ya bukannya kita tidak mengharapkan, tetapi saya realistis saja. Jadi targetnya itu saya hanya mengembalikan sampai seperti 5 tahun yang dulu, katakanlah jumlah mahasiswanya, dana operasionalnya, itu sebenarnya target yang akan saya sampaikan dalam 5 tahun ke depan. Karena memang ini bukan hal yang tidak mudah. Kemudian, nah kontrak manajemen nih Pak Pros yang dari kontrak manajemen ini idenya memang saya ambil dari Telkom yang kebetulan saya sempat survei ke sana. Kemudian mereka membolehkan. Kemudian yang kedua ditunjang lagi dari sistem yang diberlakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Nah mereka itu kalau UMS tidak dinamakan kontrak manajemen, tetapi hanya semacam ada istilahnya, saya akan berbahasa Arab waktu. Tapi intinya sama Pak. Jadi seorang pegawai atau staf di STAP ini harus melakukan kontrak setiap tahun. Jadi ada pembaruan. Nah itu berjenjang. Kalau di Telkom itu dari mulai yayasan punya target. Misalkan yayasan punya target kayak kemarin misalkan 800 mahasiswa. Kemudian rektornya bagiannya ya jangan 800 terlalu tinggi. Ya sedikit normal lah, 400 gimana? Oke, deal 400 rektor kemudian menurunkan ke bawah dekannya. Kamu harus sekian. Turun ini dari segi seperti itu. Nah tapi selain itu juga target. April mau unggul, kode ini harus A, kode ini harus A, maka kamu harus begini. Nah ini adalah makna kontrak manajemen. Tapi ada tapinya. Tidak bisa hanya kita nyuruh. Begitu saya mengatakan bahwa jurusan ini harus A, maka saya akan memprioritaskan dana yang ke jurusan lain, terpaksa saya tunda dulu, saya supportkan ke sini. Ini konsekuensi logis. Jadi memang itu di kontrak manajemen berlaku seperti itu. Jadi ada tuntutan, tapi juga dikasih fasilitas. Nah ini yang targetnya seperti itu. Kemudian, jadi target itu ditentukan sebelum jabat ya, misalkan pada tiap tahun Pak. Oh tiap tahun dulu Pak. Kemudian kalau yang tadi yang terkait dengan masalah inkubator tadi PTG dan sebagainya, tujuannya awalnya adalah tadi bikin jejaring dulu, ikatan kita oke, baru nanti kita sebetulnya produk itu tidak kalau saya lihat sekarang startup banyak. Mahasiswa kita banyak yang sudah bisa startup. Kemudian dosen-dosen kita juga mumpuni. Terus kemarin misalnya dari jurusan elektro ada yang di frekuensi, ada yang di sensor. Ternyata bisa bikin itu. Nah, kalau itu kemudian dikembangkan menjadi inkubator bisnis yang kecil-kecilan aja, asal kita tahu pangsa pasarnya, pasti juga akan laku gitu. Sebetulnya ini arahnya. Cuma
memang kita butuh kerja keras bareng-bareng. Gak bisa saya serahkan satu orang terus akan jalan bisnis. Kemudian Pak Gunawan, strategi untuk masalah ini ya apa? Karena persaingan semakin ketat, kemampuan masyarakat menurun, kompetitifnya apa gitu. Nah, strateginya bagaimana untuk agar kita kompetitif? Nah, seperti tadi Pak, kalau saya lebih ke arah bisnisnya ya, memang kita harus tahu dulu pasar-pasar. Kemudian di sisi kita, kalau orang jualan ayam goreng cuma niru KFC, ya kita nggak akan maju. Kurikulum kita kurikulum KFC, KFC-nya ganti kurikulum, kita kalah. Resepnya kita niru KFC, sudah nyari resep, rahasianya ketemu, rahasia dia ganti. Sehingga kita akan selalu berada di belakang. Kita niru UGM, ITB, ITS, UNDIP boleh sah-sah saja, tapi kita harus punya yang kita memang jago di bidang itu. Nah, itulah yang harusnya kita jago. Sehingga saya melihat kurikulum tadi yang saya katakan kurikulum di prodi-prodi itu terlalu lebar, sehingga kita nggak kelihatan. Jadi diri kita itu sebenarnya kuat di mana sih? Pokoknya nanti April masuk apa iso, akibatnya malah nggak laku, karena nggak kompetitif. Memang awal-awalnya akan kelihatan mahasiswa itu kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Saya perkirakan bisa sampai 5 tahun itu akan terjadi. Tetapi kemudian kalau sudah ketemu, lulusan lingkungan admin itu jago ini, udah kalau butuh itu, ke lingkungan admin aja. Minta ini mesin admin. Karena Pak, kita sudah mendeklar, dan ini yang saya lihat di beberapa perguruan tinggi, mereka mendeklarkan saya bidangnya ini. Saya bidangnya ini, kan? Enggak harus semuanya. Nah, memang betul ada bias-biasnya, tapi saya kira mungkin itu. Jadi intinya kembali lagi Pak, untuk agar unggul secara kompetitif, kita harus masuk ke inti kurikulumnya, kita fokuskan, kemudian juga SDM-nya juga kita sesuaikan. Jadi contoh saya bidangnya di keramik dan metalik misalnya. Terus teknik mesin pada tahun ini punya konsep bahwa sekarang harus unggulan 5 tahun ke depan itu manufaktur. Saya nggak boleh ngangkang lewat orang keramik. Enggak, saya harus belibet di mana bidang keramik saya sesuai dengan konsep manufaktur yang dijadikan unggulannya dari mesin, misalkan seperti itu. Jadi memang akan ada ego-ego dari dosen-dosen kita itu yang mesti akan nggak mau. Ya, kita masih melihat ada dosen yang kalau mata kuliahnya diganti aja langsung bangkol, nggak mau. Kenapa? Ya, kan semua juga dapat mata kuliah itu. Takut kalau dia nggak kompetitif. Artinya sebenarnya ketakutan itu yang harusnya kita kikis. Kalau semua dosen kompeten, maka nggak ada masalah. Seperti itu Pak Kiai. Saya kira mungkin itu ada mungkin kalau ada kekurangan monggo silakan. Jadi kalau beberapa kompetitif sudah ya. Masih ada waktu 10 menit, Pak Tarsono, ini mau dimasukkan. Terima kasih Pak Saiful. Harus dipaksa Pak Profesor. Ya, ini yang lagi ingat dulu Pak Yawan. Kenapa mahasiswa lebih saya juga memonitor ya saat ini mahasiswa S3, dia sudah lulus S3. Mungkin Pak Yawan juga bantu-bantu sana kan. Eko Wibowo, betul. Ya, dia memang punya kemampuan. Ya, jadi himpunan mahasiswa juga ikut kegiatan-kegiatan itu sangat membantu. Bidang tiganya dulu oke, ya itu. Kebetulan saya saat itu orang 3. Jadi suatu ilmu itu, Pak Yawan tadi menjelaskan juga, saya setuju. Misalnya ahli keramik harus belajar yang lain.
nggak boleh kita mikir aja tinggalan zaman, apalagi saat pandemi corona seperti ini. Saya lanjut lagi. Sebenarnya saya amati terus menteri itu bagus ya sekarang, walaupun dulu kalau manajer Gojek lah apa namanya, Merdeka Belajar itu bagus karena 1 semester harus di luar prodi, itu bagus. Kehidupan sekarang malah begitu. Banyak sekarang yang misalkan pramugari itu di grounded klien maupun Garuda, dia sekarang kan jualan, harus pintar jualan ekonomi. Disinggung-singgung Pak Saiful berpotering mesin saya bagus Pak ya, minta tolong Pak Saiful. Itu harus punya kemampuan gitu kan, contoh yang paling simpel itu tadi. Nah sekarang Pak Yaman juga menyusun juga Renstra, ya kan? Kita nanti berbuat Renstra. Saya kadang-kadang juga bingung ya, yang saya catat sih. Saya mencatat dosen aja sama teknik. Dosen itu saya buka di PDPT, itu jumlah dosen akhir itu 108. Ya. Di Renstra Pak Ilham kemarin kita buat itu 118. Di Simpok itu 116. Terus saya bilang ini data ini bukan di upgrade saja. Di pemerintahan jual itu. Bantuan sosial sekarang aja di warning KPK, data harus terperdorong. Jangan sampai duplikasi nomornya apa itu namanya penduduk statistik. Ya, kembali lagi syaratkan keadaan statistik kuat karena di itu statistik itu cuma ada di UII dan upgrade. Ini perkembangan. Dilanjut sana ya, yang saya amati aja. Terus standing, saya amati juga. Di Simpok itu 174, di Renstra 169. Ya, ini kadang-kadang bingung. Kemarin Pak Ilham tanya saya, kadang-kadang bingung juga. Bukan diatur aja, di mana ya titik letaknya. Misalkan kita ini kalau selalu data itu kan tidak pas. Pemilu dianggap gak sehat karena datanya dianggap orang yang ngomongnya amburadul yang ini. Nah macam-macam lah ya itu. Jadi penguatan kalau memang nanti dia jadi rektor, data ini diperbarui. Ini masalah data dulu ya. Yang lain masih banyak sekali yang data-data itu kurang valid kalau saya amati. Kembali lagi ke Merdeka Belajar. Ya. Nah diharapkan semua dosen dan mahasiswa itu harapannya kan ya bangsa kita ini kan harus maju ke depan, apalagi saat COVID-19 ini ya, punya leader ya yang strong, yang kuat ya, yang bisa manage ke depannya ya, wawasannya cukup luas itu tentu ya, itu ya, yang diumumkan itu dan bisa merubah yang kebiasaannya. Saya pernah baca kalau rapat itu misalkan di sini aja, kebiasaannya mesti di situ. Ini ada rektor, moderator, tulis di sini peserta. Jarang yang misalkan ada benar gini rapat. Jarang ada rapat yang berdiri itu, jarang. Tapi kalau pelantikan rektor dan sebagainya ada yang berdiri, tidak duduk. Duduknya berdiri ya. Saya lihat itu pelantikan rektor. Kalau kita duduk, ada hal yang baru. Wah, ada yang baru. Nah ini perlu diperhatikan ya. Banyak sebetulnya ya. Saya kira Pak Ilham sudah nyusun Renstra juga, nggak perlu saya nyampaikan juga. Tahu mungkin bagaimana menyusun itu. Sebenarnya pertama tidak data itu yang pas. Terus yang ini Pak Yaman, yang kemarin saya rapat juga diundang Dikti, kebetulan viral ya. Pak Oki itu sekarang di Deputi LIPI. Ya. Kemarin Pak Nisam itu pembicaranya Pak Nisam, Pak Oki dan Kepala LPPM yang mandiri sama utama yang diundang, yang binaan tidak diundang, ya. Sama orang kelautan dan orang penting total yang diundang sekitar 100 yang saya lihat yang ikuti partisipannya 100. Pak Oki itu punya konsep begini Pak, mungkin bisa dijalankan ya kita semuanya ya, bukan rektor aja ya. Kenapa? Kalau dosen yang resmi yang kita lakukan ini 65 NIDN, guru besar NIDN sampai 70. Kenapa nggak pakai NIDK? Orang-orang yang ahli dalam bidang perusahaan, di perusahaan yang ahli dalam bidang masing-masing, misalkan perusahaan minyak, telkom dan lain sebagainya. Ini mau digagas, ya digagas Pak Nisam sama Pak Oki. Anggarannya juga mau digagas kedua, masih tahap anggaran. Jadi artinya Merdeka Belajar itu bisa disupport dari tenaga-tenaga yang di perusahaan yang punya skill. Terus terang aja kita semua itu kalau itu kan di atas kertas saja, skillnya kan jarang yang punya.
yang punya, yang skill. Saya merasa adik saya misalkan komposit sama energi baru terbarukan. Nah kemarin aja punya saya waktu Pak Rektor juga ikut. Sekarang itu ada kerusakan bantalannya dan nggak putar. Saya mikir, nah kenapa bantalannya kena? Ya mungkin kena korupsi, ada material. Ilmunya bidangnya material. Sudah keluar dari situ, kalau nggak menguasai material, ya ini hari ini dimasang saya siap, saya mau ke sana, enggak, saya ikut visi rektor saya nggak ke sana, mau dikata bantalannya itu yang bisa. Ini salah satu contoh ya, jadi harus bisa menguasai sedikit tentang banyak, yaitu. Dan saya sepakat ya, nanti bersama dengan Pak Elian kita mikir baru nggak bisa, rektornya saja suruh pikir, terus lainnya cuek itu. Nah ini budaya itu ya nanti suatu saat kalau memang Pak Elian jadi rektor di mana itu ya, dibenahi ya hal-hal seperti itu ya yang terakhir ini untuk Pak Elian sendiri ya kan Profesor baru marahi kan seorang doktor kan gitu pokok ini itu saya mengharapkan ya jadi rektor nggak jadi rektor itu sama Pak, jadi rektor itu 4 tahun atau cumaan, tapi kalau jadi guru besar itu nggak ada 4 tahun Pak sampai meninggal. Harapan saya sebagai teman juga saya menyebut jangan lupa untuk guru besarnya itu nanti disemangati. Kemarin saya punya Pak Dewan WA saya juga, mungkin temannya juga Pak Sukamto. Dulu saya direkomendasi Pak Indarto, tolong ke Prokter aja yang menilai. Saya menilai itu Februari Pak, masuk kooperatif itu Mei. Nah kok ya sudah keluar tanggal 1 Desember atau November Pak ya banyak itu. Desember ya itu berarti kan kooperatif 5 di sini persis Pak Elian tadi dipercaya Pak. Kalau kooperatif wilayah 5 itu sudah oke, sana tinggal tanda tangan saja. Jadi memang itu betul. Saya ngamin itu. Apa yang disampaikan Pak Elian tadi betul. Jadi kalau sudah kooperatif 5 ini oke, sudah tidak ada masalah, sana tinggal oke. Seperti Pak Kamto kan setahun sudah oke. Mungkin itu Pak masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat ini rasanya sudah mulai establis, ya, sudah ada RPJP, registrasi sudah selesai, visi-visi, SPMI semuanya sudah oke. Kemudian kan prestasi seperti klasterisasi, aplikasi, jumlah dokter, jumlah rektor kepala, dan seterusnya rasio bahkan bagus rasionya 1:4. Nah tetapi saya bandingkan dengan sebuah perguruan tinggi, sekolah tinggi Langkang, kebetulan ketuanya teman saya di Musola, ya, di lingkungan rumah saya. Dosennya 52, mahasiswa 2.300. Kita saat ini di PDDT tertulis 3.800 untuk jumlah perguruan tinggi. Tapi kalau kita jumlahkan di Prodi itu cuma 2.800. Jadi data PDDT memang bermasalah. Hanya itu datanya itu antara total institut sama kalau Prodi juga itu nggak cocok. Nah, di STP Anto itu dari 52%, jabatan fungsionalnya nggak ada yang lektor kepala, paling tinggi lektor, nggak ada dokternya, gitu ya. Tetapi mahasiswanya selalu lebih besar dari aktif. Karena setiap kali ditanya ketemu situ biro, kalau ada situ biro. Nah, jadi saya kadang merasa saya kata kita sudah merasakan semua. Oleh karena itu saya ingin tadi kelemahan 2 poin yang pertama tadi yaitu masalah tepat waktu tadi ya. Tapi ada 1 poin yang penting yaitu angka DO. Ya, jadi produktivitas kita itu hanya 65% maksimal, kadang-kadang hanya 60%, pernah 55% pada satu angka tertentu. Dan yang tidak lulus itu kemudian menjadi agen, ya, agen promosi tadi, ya. Provokator. Oleh karena itu karena banyak masukannya itu dari tetangga, ya dari bahkan sekarang informatika saja anak-anaknya sudah masuk informatika juga jadi angkatan 90 apanya Pak Edi, ya. Angkatan 91 itu anak-anaknya sudah pada dimasukkan di sini. Untuk itu saya ingin nantinya Pak Eli jika dikasih amanah fokusnya ini pada mahasiswa, gitu. Karena apa? Karena apa gunanya profesor, doktor
arbitrasi, klasterisasi, terus nggak ada mahasiswa yang tiba-tiba lulus gitu ya. Tiba-tiba saya kemarin merasa tiba-tiba seperti tidak berdaya gitu. Dibandingkan dengan ya mungkin karena dia pariwisata, barangkali Jogja itu memang ininya pariwisata, sebagaimana Stipram juga baru 5 tahun terakhir sekarang sudah 6.000-an dan kemarin ketemu sudah 12.200. Di tengah pandemi dia tidak bergerak. Ya. Dan kita memang juga bisa mencari, kita kan deindustrialisasi apa-apa impor, industrialisasi apa dan seterusnya perusahaan-perusahaan daya itu bisa juga jadi ini, tapi saya pikir kalau kita nantinya bisa fokus karena dengan istilahnya APRIN itu turun karena tidak dipercaya masyarakat atau karena prestasi APRIN-nya tidak diketahui masyarakat gitu ya. Nah kalau misalnya tidak dipercaya masyarakat seperti tadi gitu ya, masalah orang-orang yang tidak bisa kita luluskan. Kalau dulu kan ada kebijakan readmisi yang sudah kita hilangkan sejak 2016. Nah kalau ini tidak ada readmisi berarti ini saat ini kita masih fokus ada sekitar beberapa puluh yang 2013 dapat bonus satu semester karena pandemi belum selesai. Nah oleh karena itu nanti kayaknya dengan kurikulum yang sedang progres Pak Seko ya, kalau saya merasakan di informatika banyak bagus-bagus, tapi begitu masuk kafe sama kritik mesti berkali-kali gitu ya, sehingga nanti mohon itu jadi fokus betul ya, karena IT kita juga fokusnya ke sana di digital marketing itu, karena rasanya kemarin sudah juga nggak kurang-kurang, tetapi kalau masih seperti itu sehingga kalau nantinya yang mungkin publikasi, penelitian, dokter, restoran itu oke jalan, tapi yang ini tadi sedang kita harus betul-betul prioritas utama sehingga kita menjadi tidak seperti ada teman saya yang sekolah S3 tiba-tiba dia lemes nggak mau menyelesaikan karena mahasiswanya habis. Jadi prodi di mana dia ngajar itu dia sudah sekolah S3 terus tiba-tiba mahasiswanya habis. Dan tahun ini memang ada beberapa ini di Jogja yang nggak dapat mahasiswa. Itu aja Pak pesan. Jadi sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Pak Edi tapi mungkin nyatu terus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi dua tadi praktek itu masukan Pak. Sebenarnya tadi saya mau ada pertanyaan, tapi berhubung waktunya juga nanti kita bisa diskusi di luar forum saja tentang fokus kurikulum sebenarnya. Bagus sekalian. Jadi demikian tadi paparan dari Pak Jaman. Terima kasih Pak Jaman telah hadir menunjukkan paparan lain yang tadi saya akan menunjukkan untuk jadi bagian kalau nanti soal aset ada kita kasih aplos sebentar berapa yang masih ini